Duduk Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, khusus jemaat gereja Sri Jemaat Isya Nasaret dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita sabar sebentar sampai PPKM selesai dan kita bisa tatap muka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita minggu ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah tema kita di sore ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ini, dan saudara sudah menyiapkan hati. Tema kita sore hari ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai ayat 12 berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya baca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mau supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam beribadah, di dalam menyembah, khususnya di dalam hal melayani. Saudara-saudara, kata atau kata roh yang menyala-nyala itu sama dengan ayat sebelumnya, janganlah hendak kerajinanmu kendor. Jadi kata roh menyala-nyala itu diterjemahkan langsung oleh Alkitab, yaitu roh yang rajin, roh yang tidak mengenal kata kendor. Tetapi semakin rajin, semakin giat, semakin menyala-nyala, semakin lebih luar biasa untuk melayani Tuhan. Jadi kondisi apapun, roh kita harus tetap menyala tanpa kendor, tetapi kita semakin rajin. Kira-kira itu terjemahannya. Tapi ada orang yang menerjemahkan roh yang menyala-nyala itu sebagai suatu keinginan yang membara, yaitu keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh. Saudara, roh yang menyala-nyala di sini dikatakan adalah suatu keinginan yang membara dalam hati saudara, keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh. Namun dalam bahasa lain juga disebut dalam bahasa Inggris passion. Saudara tahu passion? Passion itu semangat, gairah, keinginan yang kuat, atau ada yang mengartikan sebagai gandrung atau tergila-gila. Kita fans. Saudara-saudara dengar baik-baik, ini sebuah passion, sebuah semangat yang tidak pernah berhenti, apinya tetap nyala. Ada orang mengatakan passion atau semangat akan mengalir sebuah energi ke dalam hidup kita, sehingga Anda dapat terus bekerja tanpa mengenal lelah atau jenuh. Saudara-saudara, passion kita, semangat kita adalah semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani, semangat untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan tanpa mengenal lelah apalagi jenuh. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita jalani hidup ini, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, banyak kali ada banyak hamba Tuhan, mulai dari hamba Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang memulai sebuah pelayanan dengan roh yang berapi-api, dengan roh yang menyala-nyala. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan di awal, mereka begitu semangat, mereka begitu bergairah, passion mereka begitu tinggi, tapi pada akhirnya roh mereka, semangat mereka, gairah mereka menjadi hilang. Padahal Paulus berkata dalam firman Tuhan Roma 12 tadi, biarlah roh kita makin menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara, saya ingatkan kepada tim worship, tim praise and worship, tim altar, tim musik, saudara-saudara kita yang melayani di altar Tuhan, kita harus menjadi penggerak bagi banyak orang di sana. Ketika mereka lemah, kita tidak boleh jadi lemah. Ketika mereka jenuh, kita tidak boleh jenuh. Tapi kita makin berapi-api untuk Tuhan. Kita makin menyala-nyala untuk Tuhan. Kondisi apapun, seperti hari ini pun, harusnya kita makin menyala. Tapi kalau saudara lihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang sudah tidak suka beribadah, ada begitu banyak orang sudah tidak bisa melayani, semangat mereka menjadi kendor. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana mempertahankan api itu, roh yang menyala-nyala itu,
supaya Anda tetap bergairah melayani Tuhan, bergairah berkhotbah, bergairah menyampaikan firman Allah, bergairah untuk melayani Tuhan, bergairah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Kita bukannya, saudara-saudara, begitu banyak penyebab daripada roh yang akhirnya mati. Biasanya roh yang mati ini akhirnya mati karena katanya itu kecenderungannya, penyebabnya satu, kita berjalan dalam ibadah pelayanan hanya karena rutinitas. Jadi pelayanan hanya dianggap sebagai jadwal, pelayanan hanya dianggap sebagai rutinitas, padahal kita lupa bahwa apapun yang kita buat harusnya berdasarkan fokus kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, rasa bosan, rasa jenuh itu bisa mempengaruhi Anda. Lama-kelamaan roh kita yang tadinya menyala api yang besar akhirnya menjadi kendor. Yang kedua, mengapa orang akhirnya awalnya melayani luar biasa lalu ditutup, diakhiri dengan pelayanan yang biasa-biasa, bahkan dingin dengan pelayanan? Karena mungkin mereka punya persoalan, mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami penderitaan yang bertahun-tahun yang tidak pernah selesai, lalu mereka kecewa dengan Tuhan, lalu roh mereka menjadi kendor. Tapi tiga hal menjadi kunci. Bagaimana? Prinsip khotbah saya sore hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, Anda harus punya prinsip ini. Apapun yang terjadi, kondisi keadaan di sekeliling kita boleh terjadi, kita boleh susah, kita boleh miskin sekalipun, bahkan kita kehilangan segala sesuatu. Tapi poin pertama untuk bisa jaga roh kita tetap menyala-nyala adalah tetap bersuka cita, enjoy dalam pengharapan. Ayat yang ke-12 berkata begini, janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu dia lanjutkan dengan kata ini, bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Berapa banyak orang kecewa dengan Tuhan, berapa banyak orang kecewa dengan hidup, berapa banyak orang kecewa dengan dirinya, berapa banyak orang kecewa dengan perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan maunya dia, tidak sesuai dengan harapannya dia, dan dia menjadi kecewa. Padahal Paulus berkata, sekalipun keadaanmu susah, keadaanmu sukar, tapi engkau harus memilih untuk tetap bersuka cita. Kenapa tetap bersuka cita? Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Saudara-saudaraku, tadi saya bicara di pagi hari, saya bilang orang bisa 40 hari tidak makan, masih hidup. Kalau saudara baca, saudara searching di internet, ada orang yang sudah terapung-apung di air berapa lama tidak makan, tapi masih hidup. Ada orang berkata, untuk orang yang tidak minum 3 hari dia bisa mati. Tapi ada orang berkata bahwa orang tanpa harapan 2 menit dia bisa mati. Berapa banyak orang tiba-tiba duduk-duduk pikiran lalu dia ambil keputusan bunuh diri. Hanya 2 menit dalam kehilangan harapan orang bisa bunuh diri. Nah, dia katakan begini, pilih untuk tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita bersuka cita punya dasar pengharapan. Pengharapan kita kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau alami, jangan pernah pedulikan, karena Tuhan peduli dengan saudara. Kalau Tuhan peduli dengan saudara, saudara apapun keadaan saudara, ingat, harapanmu tidak ada yang mengecewakan di dalam tangan Tuhan. Maksud saya begini, dalam pelayanan tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kekecewaan. Dalam pelayanan kadang-kadang ada hal-hal yang mengecewakan saudara. Ada hal-hal yang melukai saudara. Dan itu kadang-kadang iblis pakai untuk engkau kehilangan mood, kehilangan semangat, kehilangan passion, kehilangan untuk bergairah melayani Tuhan. Setiap orang punya persoalan. Kalau persoalan engkau bawa dalam pelayanan, dengar baik. Kalau persoalan engkau bawa masuk dalam pelayanan, maka engkau tidak akan bisa jadi orang yang tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan dengan api-api, dia tidak peduli. Itu sebabnya Paulus pernah menggunakan ilustrasi mengenai orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Dia menggunakan petani. Petani itu saudara tahu, dia kerja itu di bawah panas terik. Ya, dia kasih contoh petani. Petani itu tunggu hasil. Tapi dalam menunggu hasil itu bisa terjadi 2 hal. Hasilnya bagus atau hasilnya tidak bagus. Entah dimakan hama, entah hujan tidak turun,
tapi semangat dia untuk bekerja, menanam tidak boleh berhenti. Misalnya, petani itu walaupun tahun ini misalnya hujan tidak betul, tahun depan dia akan tanam. Lalu tiba-tiba tahun depan ada hama. Saya melihat kalau dia petani sejati, dia tidak peduli itu. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang dia tanam minimal sedikit pun ada hasil. Itu petani sejati. Beda dengan kita yang mau jadi petani baru-baru mau belajar. Kita baru tanam pepaya 2, lalu mati saja kita suka kecewa yang tidak bisa tanam lagi. Nah, di dalam Tuhan kita harus tetap punya pengharapan. Ada amin. Pengharapan itu yang membuat kita yakin bahwa apapun yang terjadi, yang pegang hidup saya adalah Tuhan Allah. Saya mau susah, saya mau sedih, saya melayani Dia. Sebab pada waktu saya memprioritaskan Dia, Dia akan memprioritaskan hidup saya. Pada waktu saya tidak urus persoalan saya, tapi saya prioritaskan melayani Tuhan, maka Dia Allah yang akan urus persoalan saya. Itu orang-orang yang berpengharapan, orang-orang begini yang akan tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Yang kedua, rahasia untuk tetap roh kita tetap menyala-nyala dikatakan ayat yang ke-12, masih dalam ayat yang kedua, 12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam apa? Kesesakan. Dengar baik-baik. Yang kedua, belajar sabar dalam kesesakan. Banyak orang mau melayani Tuhan tapi tidak mau pikul salib. Mereka hanya mau yang senang, mereka mau hanya berkah, mereka mau hanya sehat, mereka mau hanya kaya, mereka mau kalau bisa hidup ini hanya senang dan senang. No, tidak bisa. Selama hidup Anda di dunia, hidup kita terdiri dari 2. Sebentar Anda menangis, sebentar Anda tertawa, sebentar Anda bersukacita, sebentar Anda berduka, sebentar Anda diangkat, sebentar Anda direndahkan. Hidup kita ini bagaikan roda, sebentar di atas, sebentar di bawah. Tapi orang yang mau rohnya tetap menyala-nyala, dengar baik-baik. Dia bilang, sabar dalam kesesakan. Hidup tidak enak. Kadang-kadang persoalan menindih saudara, kadang-kadang beban persoalan menindih saudara. Satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Tantangan satu belum selesai, datang tantangan yang lain. Tapi dengar baik-baik, orang yang punya roh yang menyala-nyala tetap sabar dalam kesesakan. Apapun beban saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya boleh punya persoalan, tapi saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Saya boleh punya badai, tapi badai itu tidak boleh menghentikan langkahku untuk melayani Tuhan. Saudara masih ingat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apa yang mereka lakukan? Pada waktu api dipanaskan 7 kali lipat oleh Nebukadnezar, bicara tentang tekanan. Lalu Nebukadnezar berpikir, Raja Babel berpikir, ini orang tidak akan lagi mau melayani Tuhan, ini orang akan kecewa, ini orang akan tinggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 3 orang ini berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Tuanku Raja, kalaupun Allah kami tidak menolong kami, percayalah kami akan tetap menyembah Tuhan. Dia selalu berkata, kami tetap melayani Tuhan. Anda mau susah, Anda mau menangis, Anda mau menderita, prinsipnya saya akan sabar dalam kesesakan. Saudara tahu siapa yang tulis? Paulus. Siapa Paulus? Paulus bukan hanya orang hebat, Paulus itu bukan hanya orang pintar, Paulus itu bukan hanya pendeta yang luar biasa. Tapi sisi yang lain, seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang paling menderita adalah Paulus. Di penjara, kadang-kadang dia harus puasa dengan terpaksa karena kandas kapal dan sebagainya. Banyak kali dia didera, dia disiksa, tapi dia punya prinsip untuk menjaga roh kita tetap menyala, sabar dalam kesesakan. Saya tahu hidup ikut Tuhan tidak gampang. Saya tahu kadang-kadang makin ikut Tuhan, setan tambah kerja keras. Semakin engkau setia makin menyala. Setan ingin supaya kalau bisa engkau punya persoalan banyak dan engkau kecewa dengan Tuhan. Tapi dengar, orang yang memiliki roh yang menyala harus sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara tahu mengapa harus sabar dalam kesesakan? Sebab sesuatu yang ditekan, kalau sesak itu bicara tentang tekan, maka biasanya sesuatu yang ditekan mengeluarkan hasil yang terbaik. Saya kasih contoh. Orang kalau mau minum jus itu harus diproses. Saya lihat ada satu alat, mereka kasih masuk ke tempatnya lalu dijepit. Saudara tahu jepit itu tidak enak, tapi dia akan mengeluarkan sari buah yang terbaik, yang menyehatkan orang yang meminumnya.
Saudara lihat, makin tekan dia mengeluarkan sari yang sesungguhnya, jus yang sesungguhnya, dan menghasilkan tubuh yang sehat bagi orang yang meminumnya. Demikian saudara, kenapa Tuhan izinkan kesesakan waktu Anda melayani? Supaya waktu Anda ditekan, Anda mengeluarkan sari yang sesungguhnya, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak ditekan, kita sulit mengetahui, Tuhan sulit mengetahui hatimu mencintai Tuhan atau tidak. Itu sebabnya dia harus izinkan Anda ditekan. Saudara, sekali lagi saya suka mengambil contoh dua orang berbeda. Ayub waktu ditekan dengan persoalan anaknya mati, bisnisnya hancur. Waktu ditekan, Ayub berkata apa? Muncul sarinya, muncul hatinya, yaitu apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Beda dengan wanita istrinya, waktu dijepit, waktu ditekan, sarinya keluar juga, tapi sarinya itu berdosa, yaitu memperkatakan Tuhan yang salah. Demikian dengan hidup kita. Kalau Anda mengalami tekanan waktu Anda melayani, apalagi kalau Anda sudah hidup benar, tapi orang masih menggosip saudara, menjatuhkan saudara, itu tekanan. Tapi itu tidak boleh membatalkan rohmu tetap menyala-nyala. Karena prinsipnya tekanan itu menghasilkan sebuah proses, dan proses harusnya menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saudara lihat, orang ibu-ibu kalau masak, prosesnya panjang, mengalami tekanan. Ya, ayam geprek itu makin enak kalau digeprek, baru disebut ayam geprek. Hidup kita kalau mau jadi berkat, hidup kita kalau mau jadi luar biasa, hidup kita kalau mau tetap menyala-nyala, harus ditekan. Ada siap ditekan, siap diproses. Dan intinya adalah sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir, untuk bisa menjaga roh kita tetap menyala-nyala adalah, saudara lihat ini, tetap kuat dan bertekun di dalam doa. Hanya doa yang mampu membuat engkau tetap gairah. Tanpa doa, seorang mengatakan doa adalah cara untuk menjaga api kita tetap menyala. Doalah yang membuat rohmu tetap menyala. Doa yang membuat engkau semakin gairah, semakin semangat, passionmu makin kuat kalau engkau berdoa. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang tetap semangat di tengah badai sekalipun, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka kuat di dalam doa. Kalau saudara mau kuat, saudara mau tetap melayani Tuhan sampai mati, rohmu tetap menyala, tidak ada cara lain, doa. Mari kita lihat ayat yang ke-12 lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan apa? Bertekun dalam doa. Jadi ayat 11 berkata biarlah rohmu nyala-nyala. Lalu ayat 12 menjelaskan cara untuk kita tetap roh kita nyala-nyala. Yang terakhir dia katakan bertekun dalam doa. Istri saya, ibu gembala, datang beberapa hari yang lalu. Lalu dia ada melihat ada seorang yang datang berdoa di sini sendiri. Saya tidak sebut namanya, sendiri, tidak ada orang. Tapi istri saya bilang begini, Bapak, saya suka dengan orang itu. Kenapa? Dia sendiri, tapi dia meratap, dia bergairah berdoa, dia berteriak kepada Tuhan di sini. Lalu saya bilang, wow, luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, tidak ada orang yang bisa menjaga rohmu tetap menyala. Pendetamu tidak bisa hanya berkata, ayo semangat, tidak cukup. Kita tidak cukup hanya dapat kata-kata dari pimpinan-pimpinan rohani yang berkata, tetap maju, tidak bisa. Engkau harus memilih yang terakhir untuk menjaga rohmu tetap menyala, berdoa. Yesus Kristus waktu dia mau disalib, saudara-saudara, dia naik ke atas bukit Getsemani, kata Alkitab, 3 kali dia berdoa, betul ya? Salah satu pergumulan dia adalah tekanan, karena dia akan disalib. Alkitab mengatakan peluhnya, keringatnya berubah menjadi apa? Titik-titik darah. Menurut seorang dokter, itu titik depresi yang paling tinggi, dan belum ada manusia yang pernah mengalaminya kecuali Yesus. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya, apakah rohnya mati? No! Sampai di atas kayu salib pun dia masih menginjil, dia masih melayani. Terus sudah lihat orang yang ada di samping dia yang menghina dia, dia masih layani lagi. Dia masih bilang,
kalau hari ini juga engkau akan ada bersama aku. Saudara mau mati, rohnya masih nyala-nyala. Kenapa? Dimulai dari Getsemani, dia kuat di dalam doa. Itu sebabnya dalam penderitaan pun dia masih melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada roh doa yang mengikutinya. Saya berharap penasaran. Saya berharap siapapun yang dengar khotbah kita atau khotbah saya, engkau hanya bisa menyala-nyala bukan karena engkau punya kuasa, bukan karena engkau punya kemampuan, tapi karena lahir dari seorang yang tetap berdoa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Allah, kita sering digoda untuk berhenti melayani karena kecewa pada pimpinan, kecewa pada gereja, kecewa pada orang tua, kecewa pada sahabat, kecewa pada teman seiman, kecewa kepada orang-orang di sekeliling kita. Hati-hati, itu bisa membuat rohmu mati. Tapi berdoalah dan Tuhan teruslah kuat berdoa, karena hanya doa yang bisa membakar roh kita kembali menyala-nyala. Itu sebabnya kisah para rasul, saudara mencatat, Tuhan bilang apa? Pergi, tunggu aku di loteng Yerusalem. Untuk apa tunggu di loteng Yerusalem? Pertama, untuk menantikan janji Bapa, itu Roh Kudus. Tapi yang kedua, kata Alkitab, mereka berkumpul, berdoa bersama-sama, dan Roh Allah turun atas mereka. Dan disitulah saudara tahu, Petrus yang dulu penakut, Markus yang dulu penakut, Petrus yang dulu menjadi orang pengkhianat, saudara-saudara, dari situ dimulai roh mereka makin dahsyat. Dan hari ini kita lahir dari mereka karena mereka telah memulainya dengan doa. Cara menjaga kita roh kita tetap menyala-nyala adalah dengan setia di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Pulang dari tempat engkau melayani, pulang dari gerejamu, pulang dari tempat engkau berdoa, pulang dan bilang sama Tuhan, aku akan sabar dalam kesesakan, aku akan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan aku tidak akan mundur karena aku punya kuasa doa. Kata Alkitab, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya.